Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumus thulatsa hadi asyar min syahri Agustus 2024 muqabil as-sabi' min syahri as-safar 1446 mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis min kitab Sahih Al-Bukhari fi kitab Tauhid. Faqabla an nadkhula fi hadithin jadid falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matan. Man yahfaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Bukhair, haddatsana Laits an Yunus an Ibn Shihab, akhbarani Urwah bin Zubair wa Sa'id bin Musayyib wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidullah bin Abdullah an hadithi Aisyah hina qala laha al-ladzi ma qalu wa kullu haddatsani qa'ifan min al-hadits qalat fataja'tu ala firashi wa ana hina idin a'lamu anni bari'ah wa anna Allaha yubari'uni walakin ma kuntu adunnu anna Allaha yunzilu fi sya'ni wahyan mithla wa la sya'ni fi nafsi kana ahqara min ayyatakallama Allahu fiyya bi amrin mithla wa anzalallahu azza wa jalla innal ladzina ja'u bil ifki fal ashral ayat kullaha. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس بن شهاب أخبرني سعيد أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وعقبة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل من حدثني طائفة من الحديث قالت وضجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحي مثله ولشأني كان أحرى من أن يتكلم الله في أمر مثله وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم كعشر آية كلها. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Yahya bin Bukhair haddatsana Al-Laits an Yunus an Ibn Shihab akhbarani Urwah bin Zubair wa Sa'id bin Musayyib wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidullah bin Abdullah an hadithi Aisyah hina qala laha al-rizki ma qalu wa kullun haddatsani ta'ifatan min al-hadithi qalat fataja'tu ala firashi wa ana hina idin a'lamu anni bari'atun wa anna Allaha yubari'uni walakinni wallahi ma kuntu adunnu anna Allaha yunzilu fi sya'ni wahyan mithla wa la sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allahu fiyya bi amrin mithla wa anzalallahu azza wa jalla innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum al-ashru ayat kullaha. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلا حدثني طائفة من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أنني بريئة وأن الله يبرئني ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحي مثله ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله فيا وأنزل الله
Bismillah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Mis'ar an Adi ibn Thabit arahu qala sami'tul Barra qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra'u fil isya wat-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Maka di dalam hadis pada kesempatan hari ini datang dari Al-Bara ibnu Azib. Maka sebelum kita masuk kepada matan, kita masuk kepada sanad. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan sighah at-tasrih haddatsana, berarti dia mendengar dari gurunya. Abu Nu'aim wa huwa Al-Fadl ibnu Dukain. Dan Abu Nu'aim di sini dia mempunyai keutamaan yang sangat besar di ilmu hadis. Yang mana Abu Nu'aim nisbahnya adalah Al-Malai, dan dia dari Kufah dan nasabnya kepada Quraisy. Maka dia di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, dan dia mutasyaddid, thiqatun hafidun mutkin. Cukuplah dengan ucapan mutasyaddid. Abu Hatim memuji dia dengan 3 sifat: thiqatun, hafidun, mutqinun. Wa qala Ibnu Hibban, kana atqanu ahla zamanihi wa lam yudrik man rawa anhu. Maka dia adalah orang yang paling mutkin di zamannya. Dan Abu Daud As-Sijistani bahkan mengatakan hafidun jiddan. Maka dia adalah seorang hafid yang sangat kuat hafalannya. Dan Imam Ahmad sendiri mengatakan sabtun, sadukun thiqatun maudi' lil hujjah athbat min Waqi'. Maka Imam Ahmad memuji beliau dengan ucapan-ucapan tadi di atas derajat thiqah. Dan bahkan Yahya ibnu Sa'id mengatakan, ma ra'aitu asbat min Abi Nu'aim. Tidak aku dapati seseorang yang lebih kuat hafalannya di zamannya dari Abu Nu'aim Fadl ibnu Dukain. Maka 2 imam ini, Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in, keduanya termasuk murid dari Fadl ibnu Dukain ini. Keduanya mengakui tentang hafalan orang ini. Maka telah kami sebutkan di Ad-Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil di pelajaran yang lalu, bahwa Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in di saat berguru kepada keduanya, Imam Yahya yang memang selalu dalam keadaan kepo atau dalam keadaan sangat antusias, dia mengatakan kepada Imam Ahmad, kaifa nahnu nujarribuh bil imtihan. Kita uji dia. Maka Imam Ahmad, temannya Imam Yahya ibnu Ma'in, sudahlah, dia orang yang ma'ruf di antara kita, hafalannya sangat kuat, gak usah diuji-uji, nanti dia marah karena gurunya. Namun Yahya ibnu Ma'in tetap ingin mengujinya. Dia ambil 10 hadis, dari sanad dan matannya diputar. Hadis nomor pertama, sanad dan matan diputar ke hadis nomor 3, matannya ke hadis nomor 10, dan seterusnya. Kemudian diberikan kepada orang terdekat kepada Fadl ibnu Dukain, rawi yang sekarang saya tidak ingat namanya.
Maka akhirnya diberikan. Dan perawi di sini orang terdekat kepada Abu Nu'aim pun sudah mewanti-wanti, awas. Imam kita ini nanti tahu ustadz kita marah. Maka akhirnya tetap sampaikan ujian ini. Maka tidak pantas menguji syekhnya dengan cara seperti itu. Akhirnya diberikanlah catatan dari Yahya ibn Ma'in, yang intinya bahwa Yahya ibn Ma'in memberikan 10 hadis yang sudah dicampur dan dikatakan ini dari hadis-hadismu. Maka di saat sampai kepada Fadl ibn Dukain, dia menyadari bahwa dirinya dimain-mainkan. Ini ngapain nguji-nguji dan sebagainya, dibalik-balik hadisnya dia. Maka ini menjadi pendalilan bahwa imam di zaman dulu mempunyai kitab dan menghafal dari kitab yang dia tulis dan dia kumpulkan. Seperti kita mengajari kalian, kita mempunyai kitab misalnya Al-Akhbar As-Sahihah, misalnya fi ahkami siyam Ramadan misalnya, atau fi ahkamil witr, salatil witr, atau fi ru'yatillah, atau fi kada wa kada. Nah, hadis-hadisnya itu dibolak-balik matan dan sanad. Punya kita. Ya kita tahu. Apalagi Al-Hafidh Fadl ibn Dukain dihafal. Dari kitab-kitabnya itu dihafal. Maka di saat dibaca taulah dia. Apa kata Imam Al-Fadl ibn Dukain? Amma hadhil kitabah la adunnu al-katibu anta ya Ahmad. Karena hanya bertiga. Pada saat itu orang lain sudah pada pulang, maka disampaikan risalah ini. Maka Imam Al-Fadl ibn Dukain menerima risalah itu, yang ada hanya Imam Ahmad dan Yahya dan yang memberikan surat. Kepada yang memberikan surat ini ma'ruf, bukan dia sama sekali. Antara Imam Ahmad dengan Yahya. Maka dia berkata, adapun yang melaksanakan seperti ini tidak mungkin kamu wahai Imam Ahmad, karena kamu mempunyai adab. Adapun kecuali kamu kepada Imam Yahya, dan ditendangnya Imam Yahya sampai jatuh dari panggung. Maka Al-Fadl ibn Dukain dulu mengajar seperti para ulama di berbagai tempat. Maka dia mengajar di tempat panggung agar mungkin lebih tinggi dari murid-muridnya. Maka berdua naik ke panggung, maka akhirnya ditendang dan jatuh ke bawah dari panggung tersebut. Intinya tempat yang tinggi. Maka berkata Imam Ahmad kepada Yahya ibn Ma'in, qad qultu lak, aku telah bilang kepadamu, jangan menguji singa ini, membangunkan singa tidur. Itulah balasannya. Maka itulah keadaan Al-Fadl ibn Dukain, yang mana dia adalah imam muhaddits, dan tentunya dia sangat hafal kepada hadis-hadisnya. Meskipun diuji seperti itu, dia mengetahuinya. Berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, hujjatun sabtun, maka dia adalah hujjah dan dia adalah sangat kuat hafalannya. Dan berkata Ali ibn al-Madini, minas siqat wa addahu min awsaqi ashabi Thawri. Dan Imam Yahya dan Imam Ali al-Madini setelah menyebutkan dia dari orang-orang yang siqah, menyebutkan dia dari orang-orang yang paling hafal dari murid-muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Maka Fadl ibn Dukain dari murid-muridnya yang kuat dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan berkata Al-Waqidi Muhammad ibn Sa'ad, siqatun ma'mun katsirul hadis hujjah. Dan Waqi' ibnul Jarrah yang hidup sezamannya, dan dia termasuk dari gurunya Imam Ahmad juga dan Yahya ibnu Ma'in, dan dia dengan Al-Fadl ibnu Dukain qarin, temanan. Ida wafaqani la ubali man khalafani. Subhanallah, Waqi' ibnul Jarrah yang bilang seperti itu. Dia imam muhaddits, dilaqabi dengan sang naga, yang mana dengan hafalannya dan ilmunya menghancurkan musuh-musuhnya. Maka
Dia mengatakan, jika wafaqoni, jika ucapanku menyepakati dari ucapan Al-Fadl Ibnu Dukain dan hafalanku sepakat dengan hafalan Al-Fadl Ibnu Dukain, la ubali man khalafani, maka aku tidak peduli dengan orang-orang di dunia yang menyelisihi aku. Wa hada yadul, bahwa muwafaqah hafalan dengan Al-Fadl Ibnu Dukain maknanya sangat baik dan selamat. Maka tidak butuh kepada ucapan orang yang lain. Cukup Fadl Ibnu Dukain berkata demikian dan aku sama dengannya, cukup. Tidak butuh lagi kepada ucapan yang lain. Maka inilah keadaan guru Imam Al-Bukhari. Dan terus terang di sini sanad dari Imam Al-Bukhari di saat dia mengambil dari Fadl Ibnu Dukain sanad yang ali, sanad yang tinggi. Karena Al-Fadl Ibnu Dukain dia di tabaqah yang ke-9 seperti Al-Waqi' Ibnul Jarrah, dan di sini dia mengangkangi dari gurunya Imam Ahmad, yang mana biasanya dia meriwayatkan misalnya dari pantaran Imam Ahmad, maka dia sekarang mengambil guru dari gurunya Imam Ahmad. Maka ini menunjukkan bahwa sanad ini kelak akan menjadi uluwil isnad, hanya sekedar 4 rawi saja. Kemudian meriwayatkan Abu Nuaim Fadl Ibnu Dukain yang merupakan tabi'i as-saghir, meriwayatkan dari Mis'ar, dan Mis'ar di sini Ibnu Kidam Al-Hilali. Maka dia Mis'ar Ibnu Kidam Al-Hilali, dan Al-Hilali adalah Al-Kufi seperti Sufyan As-Sauri Al-Hilali. Maka dia asalnya dari Kufah, dan dia hidup di tabaqah yang ke-7. Maka dia dengan Imam Malik wa Syu'bah Ibnul Hajjaj fi tabaqah wahidah min ru'us itba' at-tabi'in. Wa hadal Mis'ar Ibnu Kidam imam siqatun sabtun fadilun arfa minas siqah. Qala Abu Hatim, idza khalafa Tsauri Mis'aron fal hukmu li Mis'ar fa innahul mushaf. Mis'ar atqan wa ajwad hadithan wa a'la isnadan min Tsauri wa atqan min Hammad ibn Zaid. Subhanallah. Maka berkata Abu Hatim yang mutasyaddid ini mengatakan, jika berselisih tentang hadis, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan marfu kepada Nabi misalnya, dan Mis'ar Ibnu Kidam mauquf dari ucapan Abi Hurairah, tidak mengangkat ke Nabi. Nah, khilaf di sini mana yang rajih? Yang rajih ucapan Mis'ar Ibnu Kidam, menandakan hafalan Mis'ar sangat kuat. Dan bahkan disebutkan oleh Abu Hatim, fa innahul mushaf, maka dia itu bagaikan mushaf yang tidak salah. Dan disebutkan Mis'ar atqan wa ajwad haditsan wa a'la isnadan min Tsauri. Maka suatu hari dia mengatakan bahwa Mis'ar lebih kuat hafalannya dan lebih mutkin, dan sanadnya lebih tinggi daripada Sufyan Ats-Tsauri, bahkan lebih tinggi juga dari hadisnya Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid Al-Kufi imam juga. Maka Mis'ar di sini tidak ada bandingannya dari Sufyan Ats-Tsauri dan bahkan dari Hammad ibnu Zaid. Dan Abu Daud As-Sijistani mengatakan Mis'ar sahibu suyukh rawa an mi'ah walam yarwi anhum Ats-Tsauri. Dan berkata Al-Hakim min a'immatil muslimin wa thiqatihim. Dan bahkan Abu Nuaim Fadl Ibnu Dukain yang merupakan muridnya seperti di hadis ini disebutkan dari Al-Fadl Ibnu Dukain, Abu Nuaim dari Mis'ar.
Maka muridnya Abu Nu'aim, imam ini pun mengatakan Mis'ar asbat, summa Sufyan, summa Syu'bah. Karena Mis'ar syakkakan fi hadithihi wa laysa yukhti fi syai' min hadithihi illa fi hadithin wahid. Maka di saat ditanya Al-Fadl Ibnu Dukain mana yang paling kuat dari perawi hadis di zamannya yang satu zaman, Mis'ar di Tabaqah As-Sabi'ah wa Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah Ibnul Hajjaj, qala Mis'ar awalan, Mis'ar lebih dahulu, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Syu'bah. Maka ini menunjukkan bahwa dia sangat agung. Dan disebutkan bahwa Mis'ar pernah salah dari beberapa ratus hadis, beberapa ribu hadis, hanya salah satu kali. Maka ini hafalan mereka para imam. Begitupun ucapan Imam Ahmad memuji beliau, kana thiqah khiyara hadithihi hadis ahli sidq, bahwa hadis-hadisnya seperti orang-orang yang ma'ruf ahli sidq, dan dia seperti Syu'bah dan Mis'ar. Ibnu Qidam seperti Syu'bah. Dan Sufyan Ats-Tsauri yang merupakan qarinnya, teman dekatnya, mengatakan kana idah talafna fi syai'in sa'alna Mis'aron anhu lam yakun fi zamanihi mithlahu. Maka lihat, Sufyan Ats-Tsauri mengakui tidak ada seseorang di zamannya yang lebih dari dia, dan berkata bahwa jika kami mendapatkan khilaf dalam hadis, maka kami bertanya kepada Mis'ar tentang hadis ini. Maka dia dijadikan marja, dia dijadikan sumber bahan untuk bertanya oleh Sufyan Ats-Tsauri karena keagungan ilmunya. Kemudian berkata Sufyan Ibnu Uyainah, kana indana min ma'adinis sidq wa marrah ma laqitu ahadan afdaluhu ala Mis'ar. Berkata Sufyan Ibnu Uyainah bahwa dia itu min ma'adinis sidq. Pemaknal ma'adin, dia bahan dasarnya dari emas. An-nasu ma'adin, maka manusia itu bertingkat-tingkat dari sumber daya manusianya. Namun di Arab mengatakan ma'adin, maknanya tingkatan dari keistimewaan akhlak dan ilmu, maka dia bagaikan emas mulia. Maka istilah di Arab dengan sebutan di hadis an-nasu ma'adin, manusia itu bertingkat-tingkat. Fakam minan nas kadzahab wa kam minan nas la yusawi basalan minal akhlaq wa ila akhir. Idan huwa fi ma'adin min ma'adinis sidq wa lam yujad man laqaitu ahadan afdal min Mis'ar. Faqala Sulaiman ibnu Mihran Imam Al-A'mash bahwa yu'tabar min masyayikhihi syakkuhu kayakin ghairihi. Subhanallah. Maknanya keraguan Mis'ar itu bagaikan keyakinan dari muhaddis yang lain. Jadi ragu-ragunya Mis'ar itu adalah yakin, saking kuatnya dia kepada apa yang dia hafal. Qala Syu'bah, berkata Imam Syu'bah, kunna nusammihi al-mushaf, bahwa kami dulu menyebutnya dia bagaikan mushaf yang tidak salah. Maknanya adalah jika seseorang menghafal Al-Quran bisa jadi salah, namun mushaf itu yang menjadi mizan. Dilihat mushaf, oh salah, harusnya marfu, harusnya ada tasdidnya. Itu makna mushaf, dia itu menjadi pegangan yang tidak pernah salah. Maka Mis'ar bagaikan mushaf, hafalannya itu menjadi pegangan bagi muhaditsin yang lain. Jika ragu-ragu terhadap hadis, tanya Mis'ar. Jika ragu-ragu terhadap riwayat, tanya kepada Mis'ar. Itu maknanya. Maka disebutkan oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj,
Mis'ar fil Kufiyin kabni Aun fil Basriyin. Wa marrah fi majlis qala Syu'bah syaitan Mis'ar yastad'ifuhu wa yushakkikuhu fil hadis. Bahwa suatu hari Mis'ar dalam keadaan ragu sedikit, maka dikatakan oleh Syu'bah, syaitannya Mis'ar ingin mendoifkan Mis'ar, memberikan syak-syak. Maka di sini para ulama juga memandang bahwa keraguan-raguan dan syak dari hafalan itu dari syaitan, dan juga dari adamul murajaah. Namun dia adalah imam yang agung, hafalannya sangat kuat. Dan berkata Ali bin Madini, thiqatun sahihul hadis al-mutatsabbit, maka dia hadisnya sangat sahih dan sangat kuat. Berkata Waqi' Ibnul Jarrah, syakka Mis'ar kayakini rajul, bahwa keraguan Mis'ar itu seperti yakinnya hafalan orang-orang yang lain. Maka ini seperti ucapan Imam Al-A'mash. Dan lihat ucapan Yahya ibnu Ma'in Al-Mutasyaddid, mada yaqul thiqatun lam yarhal Mis'ar fi hadis qat, wa fi riwayati Ibni Muhriz lam yasma fi ghairil Kufah syai'an qat, inama sama'ahu mimman qadima alaihim al-Kufah. Maka Yahya ibnu Ma'in hanya menyebutkan dia thiqah saja. Maka kita berpindah kepada tabi'i. Haddatsana Adi ibnu Sabit al-Ansari. Maka Adi ibnu Sabit adalah al-Ansari, dan dia seorang tabi'i di tabaqah yang keempat. Dan tabaqah yang keempat ya Muhammad, manhu tabaqah yang keempat. Sigar at-tabi'i. Ahsan. Tadkur man minhum? Wa ahsan, insyaallah. Maka dia adalah tabaqah yang keempat dari tabi'in, seperti Qatadah sezaman dengannya, dan juga Imam Az-Zuhri. Dan dia dari tingkatannya adalah rawi yang thiqah, telah disikohkan oleh para ulama. Namun manusia tidak sempurna, maka dia terpengaruhi pemikiran Syiah. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan thiqatun yatashayya, dia thiqah tetapi pemikirannya Syiah. Dan begitupun Imam Abu Hatim menurunkan dari kedudukan thiqah, mengatakan saduq wa kana imamun masjid Syiah wa qadihim, dia dulu imam masjid Syiah dan qadinya Syiah. Maka para ulama menurunkan derajatnya dikarenakan ini. Berkata An-Nasa'i thiqah. Maka berkata Yahya ibnu Ma'in Al-Mutasyaddid, Syi'i mufarrid, bahwa dia adalah Syiah yang ekstrim seperti itu. Dan disebutkan oleh Ad-Daruqutni, thiqatun ila anahu kana rafidiyan ghaliyan fihi, dia thiqah namun sayang dia adalah seorang rafidi yang mana ghulu, ekstrim kepada agamanya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di kitabnya At-Taqrib, thiqatun rumiya bitasayyu, dia itu thiqah tetapi dilempar karena kebid'ahannya. Dan berkata Al-Hafidz, ihtajja bihi al-jamaah wa ma akhrajalahu fi sahih syai' mimma yuqawi bid'atihi. Maka al-jamaah
maknanya 6 dari kutubus sittah meriwayatkan rawi Adi ibn Thabit al-Ansari ini. Maka dia diriwayatkan oleh kutubus sittah. Dan berkata, Ad-Dhahabi thiqatun lakinahu qasus Syiah wa imamu masjidihim bil Kufah. Maka dia thiqah, tetapi sayangnya dia qadi dari orang-orang Syiah dan ekstrim pada kesyiahannya. Maka di sini barakallahu fikum perlu diperhatikan kenapa Imam Al-Bukhari masih meriwayatkan dari orang-orang ahlul bid'ah seperti ini. Maka di sana disebutkan oleh para ulama bahwa pada zaman itu sebagian dari kelompok ahlul bid'ah mempunyai ilmu hadis. Maka daripada kita meninggalkan kelompok ahlul bid'ah ini, kemudian kita tidak mendapatkan hadis dan hadis Nabi itu hilang, karena orang ini mempunyai beberapa hadis yang tidak didapati oleh yang lainnya. Itu penyebabnya. Sehingga sebagian ulama mengambil dari kelompok ahlul bid'ah, hanya mengambil hadisnya untuk menyelamatkan hadis Nabi, karena tidak ada hadis lain kecuali di tangan orang Syiah ini. Oleh sebab itu banyak dari ucapan Imam Ibnul Mubarak dan yang lainnya yang hidup di Itba'i Tabi'in, mereka mengatakan jika kita meninggalkan hadis-hadis, lau tarakna ahaditsal Iraq litasayyu'ihi au tarakna ahadits ahlil Madinah li nasbihi. Jika kita meninggalkan hadis-hadis orang Irak yang mana mereka mutasayyi', mempunyai pemikiran Syiah, dan kita meninggalkan hadis-hadis orang Hijaz, Makkah, Madinah yang nasibiyah, mencela dari ahlil bait, lahudimatil ahadis, maka akan hancur hadis-hadis Nabi. Maka di sini isyarah bahwa para ulama dulu seperti Imam Al-Bukhari melihat riwayatan Mis'ar dari gurunya. Di sini Adi ibnu Thabit dalam keadaan meriwayatkan dari kelompok ahlul bid'ah. Namun pada saat itu dibutuhkan, tidak ada hadis-hadis yang lain kecuali di tangan orang Syiah ini, maka diambil hadisnya. Itu makna dari ucapan para ulama. Lalu meriwayatkan dari sahabat Anil Bara ibnu Azib. Berarti sanadnya apa? Ali. Siapa tadi gurunya Imam Al-Bukhari? Abu Nu'aim Fadl ibnu Dukain. Kemudian meriwayatkan dari Mis'ar ibnu Kidam, terus dari Adi ibnu Thabit, terus dari Al-Bara ibnu Azib. Maka hanya 4 sanad kepada Nabi. Amal Bara ibnu Azib wa huwa sahabi al-jalil. Maka Al-Bara ibnu Azib dari mana? Al-Muhajirin atau Al-Ansar, dari Al-Ansar Al-Ausi. Maka beliau barakallahu fikum sama nasibnya seperti Ibnu Umar. Usianya sama, dan nasibnya di saat perang Badar datang kepada Nabi daftar pulang. Tidak diikutkan oleh Nabi. Lisigori sinni, dikarenakan kecilnya usianya pada saat itu. Maka dia dan Bara ibnu Azib disuruh pulang. Namun setelah itu barulah mereka masuk kepada usia yang sudah baligh. Maka syahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam arba asrota ghazwah. Dikatakan di riwayat 15 pertempuran bersama Nabi. Subhanallah. Masih kecil di Badr pulang. Namun setelah besar, maka dia bersama Nabi di 16 ataupun 15 pertempuran. Dan dikatakan saking beraninya orang ini, yakni Al-Bara ibnu Azib, dalam permasalahan ilmu bela diri. Zaman dulu bela dirinya tidak seperti sekarang tangan kosong. Kalau kita tangan kosong hanya meninju dan memukul, kapan mau mati?
maka mereka mempunyai senjata dengan pedang dan dengan parang dan dengan panah. Maka disebutkan keberanian beliau bahwa beliau iftatah Ar-Roy fi sanah arba wa isrin al-hijriyah. Tahun 24 Hijriah dia mengalahkan Ar-Roy. Dan Ar-Roy adalah negara di Iran. Maka sudah masuk Iran. Kalau antum lihat peta bagaimana Jazirah Al-Arab, maka Saudiyah dengan Iran itu jauh di atasnya. Dan sudah mulai masuk, jatuh ke tangan kaum muslimin dipimpin oleh Al-Bara ibnu Azib. Dan disebutkan dari keahlian dia dan keberanian dia bahwa kana Al-Bara ibnu Azib yaqtulul mi'ah fil mubarazah, bahwa dia dalam satu pertempuran dengan pedangnya dia membunuh 100 orang. Subhanallah. Disebutkan istaharul Bara ibnu Azib bisuja'ah hatta rawa annahu qatala mi'atan minar rijal mubarazah. Maka dia menebas leher terus dalam pertempuran sampai dalam pertempuran itu 100 orang dia bunuh. Sekarang bagaimana kekuatan dia? Satu orang ditebas lehernya, udah capek tangan kita. Apalagi ditangkis dari pedang ke pedang, kemudian diayun lagi, baru tertebas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai 100. Maka inilah kekuatan iman yang ada di hati dari para sahabat. Dari kekuatan iman ini menjadi kekuatan fisik. Maka kenapa orang-orang kafir takut kepada orang-orang muslimin, dan kenapa dulu kelompok-kelompok Eropa seperti Belanda yang masuk dengan nama VOC dan bermarkas di Batavia. Apa makna VOC? Gak tahu. Verenigde of Company. Maknanya adalah mereka adalah kelompok perdagangan dari Eropa besar yang menjajah Indonesia dan semua Asia, dan bahkan Eropa sendiri takut oleh mereka. Yang dipimpin pada saat itu oleh Jan Pieter Sun Koen ataupun Jan Pieter Sun Koen, bahasa Belanda. Maka dia menjadi rais yang menjajah Indonesia di Batavia. Dan mereka sangat takut dengan Islam. Kenapa? Karena Islam yang menyuarakan jihad. Tidak ada agama lain yang dijajah yang menyerukan jihad kecuali Islam. Maka agama yang lain, Cina, maka mereka punya wajah. Dengan Belanda berwajah, dengan pribumi wajah. Dan orang-orang yang lain seperti agama mereka sebelumnya, Buddha, Hindu, mereka sibuk dengan dewanya dan ngimpleng, bertapa brata. Biarlah dunia ini berperang ke apa, yang penting kita melaksanakan tapa brata dan sebagainya, menjauhi dunia. Namun Islam tidak. Maka di Islam datang kelompok asing menjajah dan mengambil harta dan merampas dari hak dari kaum muslimin. Maka di sini jihad, dan itulah syar'i dari jihad, melindungi wilayah kekuasaannya dari kaum muslimin, dari orang-orang musyrik kafir, dari orang-orang VOC. Maka di sini jadilah jihad, dan dipimpin jihad itu oleh Sultan Agung. Mulai dari Sultan Agung yang muslim, terjadilah pertempuran di Batavia, di Betawi sekarang. Batavia, Betawi. Jadi terjadilah pertempuran yang dahsyat, dan akhirnya meskipun Sultan Agung dalam keadaan keteteran karena banyaknya dari pengkhianatan dari warga kita sendiri,
namun akhirnya Jan Pieter Sungkun bisa dibunuh. Ini menunjukkan bahwa kekuatan iman yang menyebabkan mereka mengirim pasukan besar dari Mataram, dari Demak di Jawa Tengah ke Jakarta. Dan dulu belum ada kereta api Wus. Misalnya turun di Bandung, dari Bandung naik ke Jakarta hanya 25 menit. Pasukan-pasukan itu belum ada. Maka mereka berjalan lewat arah pantai utara. Maka mereka melewati nantinya Cirebon dan seterusnya, akhirnya turun kemudian ke Batavia. Dan mereka mempunyai lumbung-lumbung padi untuk dikumpulkan dan memberikan makan untuk pasukan. Alhasil kesimpulannya bahwa tidak ada semangat yang besar untuk mengalahkan kedzaliman dan menghancurkan dari kekufuran kecuali karena Islam dan jihad. Maka dulu Al-Bara ibnu Azib bisa membunuh dalam satu pertempuran 100 kepala musuh dalam satu peperangan. Maka ini kekuatan yang sangat besar dari keimanan. Dan begitupun dulu para pejuang-pejuang kita, maka mereka orang-orang yang beriman. Maka bagaimana di saat Bung Tomo bisa didengar sekarang dari voice-nya berapi-api di saat orang-orang Belanda ingin kembali merebut Indonesia tahun 1949, dibonceng oleh NATO dan juga Ma'ruf NATO, Britania dan yang lainnya. Akhirnya mengultimatum Surabaya akan dibumi hanguskan. Dan pada saat itu sahih, tidak punya apa-apa Indonesia. Indonesia hanya mempunyai beberapa perangkat persenjataan dari mana rampasan dari Jepang dan rampasan dari orang-orang Belanda yang dulu di situ 1942 kalah oleh Jepang, maka dirampas oleh Jepang. Jepang tunduk kepada sekutu karena dibom di Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya meninggalkan Indonesia dan sebagian masih ada di pos-pos, dirampas senjatanya, hanya modal senjata itu. Maka memproklamirkan Indonesia merdeka 1945, kemudian 1949 ingin merebut kembali Indonesia, akhirnya di ultimatum Surabaya akan dibumi hanguskan. Namun apakah kaum muslimin pada saat itu takut? Para arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo, maka dengan semangat yang berkibar disebutkan di radio-radio Allahu Akbar bahwa kita tidak takut dengan mereka. Mana dadamu? Ini dadaku. Seperti itu. Akhirnya alhamdulillah terjadi pertempuran, hancur memang. Pemuda-pemuda Indonesia kalah senjata, tank, kemudian pesawat, teknologi mereka tinggi. Namun mampus juga Jenderal Walabi, jenderal nomor 1 pemimpin mereka, dihancurkan di dalam mobil, terbunuh. Alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi agresi militer ke Indonesia. Itu semua karena Islam. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim. Kembali kepada hadis. Sekarang kita masuk kepada matan. Maka di matan disebutkan setelah selesai dari Al-Bara ibnu Azib, seorang sahabi yang sangat kuat dan pemberani radhiyallahu anhu, dan juga bapaknya Azib dari Muslim juga, sehingga radhiyallahu anhuma, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra fil isya wattini wazaitun. Al-Bara ibnu Azib mendengar Nabi membaca di salat isya, membaca wattini wazaitun. Maka di sini faedah yang bisa kita ambil, disebutkan oleh Al-Bara ibnu Azib, fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu, dan aku tidak mendapatkan seseorang yang suaranya paling indah
dan qiraahnya paling indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini, pertama, dari beberapa surat-surat yang dikabarkan oleh para sahabat kepada kita banyak, seperti Nabi membaca surat ini dan surat itu, surat ini dan surat itu. Maka di antaranya kata Al-Bara ibn Azib di salat Isya membaca Wattini wazaitun. Dan ini bukan maknanya harus kita membaca surat Wattini wazaitun untuk salat Isya, tidak. Namun bisa menjadi sumber sunnah bagi kita yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka dari sunnah di antaranya membaca surat-surat pada waktu Isya, surat At-Tin wa Zaitun, itu maknanya. Dan juga dari faedah hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai suara yang sangat bagus. Kata Al-Bara ibn Azib, aku tidak pernah mendengar seseorang ahsana sautan wa qira'atan minhu. Maknanya Al-Bara ibn Azib mendengar Nabi itu lebih baik suaranya dari para sahabat yang lain, bahkan dari Abu Musa al-Ash'ari dan yang lainnya. Maka Nabi kita suaranya sangat indah. Maka oleh sebab itu kepada kaum muslimin, terutama para santri yang kita bisa di sini memberikan semangat dan mengajarinya, agar kalian dendangkanlah Al-Quran sebaik-baiknya dendangan. Karena Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bahwa membaca Al-Quran itu dengan tartil. Apa makna tartil? Banyak artinya, diantaranya dengan ahkam tajwidnya yang benar dan mendendangkannya dengan baik. Dan juga di hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari kami, dari kelompok kaum muslimin, dari sunnah Nabi yang lam yataghanna bil Qur'an, yang mana dia itu tidak mendendangkan Al-Quran. Maka usahakan untuk mendendangkan Al-Quran, melantunkan Al-Quran, tentunya bitajwid, bimakhorijil huruf, dengan sifatul huruf, dan juga dengan qiraah. Jika membaca qiraah Hafs an Asim, ya seperti itu biasa. Jika membaca qiraah Wars, maka dipanjangkan, harus isba. Dan jika dibaca dengan qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir, maka harus dibaca dalam keadaan taksir al-mudud, dan bahkan mim al-jama', alaikumu, alaihimu misalnya. Maka ini yang diinginkan dengan qiraah yang baik dan benar dan suara yang indah. Maka diusahakan suara dilatih jadi baik, ditahan nafas, jangan tergesa-gesa, dan diangkat suaranya. Ini yang sering saya bilang kepada Hudzaifah atau yang lain, angkat suaramu, jangan ambil di suara yang rendah. Kalau kalian belajar ilmu menyanyi, do, re, mi dan sebagainya, kita ganti alif, ba, ta, sa misalnya. Maka ada rendah, ada tinggi. Coba sekarang antum baca Al-Fatihah pakai rendah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu rendah. Pertengahan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, naik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, over, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana yang lebih baik? Nah, itu carilah. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Cari mulai dari suara yang pas, jangan terlalu rendah, dan jangan kalau tidak kuat terlalu tinggi. Tinggi bagus, namun jika terlalu tinggi pun akhirnya terputus nafas, menjadi tidak baik. Al-muhim yang sedang-sedang saja, namun usahakan yataghanna bil Qur'an. Maka ada seseorang yang dia membaca Al-Quran, tahu makhorijul huruf dan sebagainya, namun tidak didendangkan. Namun di saat
membaca, namun di saat di kamar mandi maka dia mendendangkan lagu yang top hits di barat ataupun di Indonesia, maka sangat indah. Maka ini sayang. Membaca Al-Quran suaranya buruk atau pas-pasan, namun menyanyi lagu-lagu orang kufar ataupun lagu-lagu orang Indonesia pop, maka sangat indah. Dan ini tempatnya di WC biasanya. Maka di kamar mandi melahirkan para singer, para penyanyi-penyanyi. Namun Al-Quran tempatnya mulia, di masjid ataupun selain di kamar mandi. Maka please, mulai dari sekarang lantunkanlah Al-Quran dengan suara yang indah dan baik. Maka telah habis waktu. Pertanyaannya di sini, mana wajah pendalilan hadis ini kepada bab yang diinginkan di sini? Wajah pendalilannya adalah lafadz fama sami'tu ahadan ahsan sautan au qira'atan minhu. Maka di sini dijadikan domir minhu, yakni minan nabi, bahwa Al-Bara ibnu Azib mengatakan suara yang keluar dari surat At-Tin atau Wattini wa Zaitun itu sangat bagus keluar dari mulut Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa suara yang indah dan qiraah yang indah, maka dia dari mulut Nabi Muhammad. Maka di sini Al-Quran kalamullah, awas. Namun apa yang keluar dari pengindahan suara Wattini wa Zaitun kalamullah. Namun ucapan Wattini wa Zaitun indah dinisbatkan kepada minhu, sebaik-baiknya qiraah dari dia. Loh, di sini kok bukan kalamullah? Kita katakan Al-Quran itu kalamullah Wattin sampai akhir. Namun apa yang didendangkan oleh Nabi menjadi suara yang sangat baik, itu suara dari manusia, dari Nabi, dan itu suara makhluk, bukan kalamullah. Faham? Awas. Maka di sini perlu diperhatikan kenapa Imam Al-Bukhari di dalam Kitab Tauhid mengulang-ulang seperti lafaz ini, dinisbatkan suara itu kepada yang membacanya. Di sini sepertinya minhu. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Maknanya keluar dari Nabi lafaz ini. Maka di sini menunjukkan Al-Quran kalamullah, dari Allah asalnya. Namun apa-apa yang kita dendangkan itu dari kita, dan dari mulut kita yang makhluk, maka dia adalah makhluk. Awas, jangan ada yang mengatakan si Said ngajarin seperti Al-Bukhari guru yang dia baca kitabnya bahwa lafzi bil Quran makhluk, maka huwa bari'un minhu. Maka inilah Kitab Tauhid. Imam Al-Bukhari dulu terfitnah atau difitnah dengan ucapan lafzi bil Quran makhluk. Maka dijauhi Imam Al-Bukhari, padahal dia a'lamun nas di zamannya, orang yang paling mulia di zamannya dari segi ilmu dan akidah dan ilmu hadis terutama. Namun bermasalah dengan para muhaditsin di zamannya, terutama Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli, imam dari termasuk gurunya di Naisabur. Di saat datang Imam Al-Bukhari ke Naisabur, maka akan datang seorang imam muhaddits bernama Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, ambillah faidah dari dia. Maka akhirnya orang-orang Naisabur semuanya hijrah ke Imam Al-Bukhari, maksudnya duduk di majelis Imam Al-Bukhari. Nah, guru-guru yang lain mana? Gak ada satupun. Maka mulailah Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli ada sesuatu, akhirnya dia mengutus dari anak-anak buahnya yang masih thiqah kepadanya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, yang tujuannya tajassus dan sebagainya. Akhirnya qala Al-Bukhari fi hadal hadis, seperti contohnya di sini bahwa Al-Bara ibnu Azib mengatakan fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Maka Imam Al-Bukhari menjelaskan hada dalil husnul qira'ah minhu, dinisbatkan kepada dia manusia.
Maka Al-Quran kalamullah, asalnya dari Allah. Namun apa yang keluar dari ucapan manusia, maka di situ adalah makhluk. Karena khalqu af'alul ibad, apa yang dilakukan oleh manusia makhluk. Adapun Al-Quran kalamullah. Disampaikanlah dari ucapan-ucapan seperti ini bahwa Al-Bukhari berbicara seperti Al-Jahmiyah, seperti Al-Jahmiyah. Maka permasalahan-permasalahan yang tidak jelas dan tidak benar, akhirnya Imam Al-Bukhari dituduh berbicara pemikiran Al-Jahmiyah yang sesat. Paham? Maka lihat fitnah Imam Al-Bukhari. Imam yang agung ini akhirnya ditinggal. Tidak ada para ulama yang masih mengambil ilmu kecuali murid-muridnya yang setia, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Bahkan Abu Hatim dan Abu Zur'ah, yang keduanya imam di Naisabur, disurati oleh Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli, tinggalkan Al-Bukhari. Dia mengucapkan ucapan Jahmiyah. Maka kedua imam ini pun meninggalkan. Maka anaknya Abdurrahman ibni Abi Hatim yang insaf, dan dia imam juga di zamannya, di zaman setelah bapaknya tentunya, dia menukil bahwa Abi dan Abu Zur'ah dua-duanya imam disurati oleh Az-Zuhli untuk meninggalkan Al-Bukhari dan mereka meninggalkannya. Apa kata Abdurrahman? Maka Imam Al-Bukhari tetap tegar meskipun ditinggalkan dua imam, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Abi, yakni Abu Hatim dan Abu Zur'ah, meskipun meninggalkannya, maka Imam Al-Bukhari tetap tegar. Dan lihat sekarang, kenapa? Pertanyaan besar. Allah menjadikan Sahih Al-Bukhari menjadi kitab yang agung dan dibaca now and forever, mulai dari sekarang dan zaman yang akan datang kelak, terus sampai hari kiamat. Kenapa? Di antaranya karena keikhlasan dia dalam menuntut ilmu dan mengajar, dan sabar atas penderitaan bagaimana dulu orang membuatnya. Maka sampai akhir hayatnya saja dia terlunta-lunta dari tempat ke tempat, bahkan tercecer dari kitab-kitabnya semenjak dia mau meninggal. Maka diusir dari tempat ke tempat, gak boleh di sini Al-Bukhari, pemikirannya Jahmiyah dan sebagainya. Maka akhirnya dihidupkan reborn dari kitabnya. Maka seakan-akan sekarang Imam Al-Bukhari berbicara kepada kita. Dan lihat di kitab-kitabnya ini, semua para ulama mensyarah, seperti saya juga mensyarah, bahwa dia membela pemikirannya. Apa yang keluar dari Muhammad SAW itu makhluk, karena Nabi Muhammad makhluk. Apa yang dia baca indah suaranya dan seterusnya itu makhluk. Namun Al-Quran itu kalamullah. Ini yang dulu disampaikan kepada Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli, bahwa Al-Bukhari itu berbicara seperti orang-orang Jahmiyah. Inilah permasalahannya. Maka dinikos Imam Al-Bukhari dan beliau memberikan dalil-dalil seperti ini waktu hidupnya, dan waktu dia diasingkan dan dijauhi, beliau tetap tegar dan menulis kitab Khalqu Af'alul Ibad, makhluknya dari apa yang keluar dari perbuatan manusia, bukan kalamullah. Apa yang keluar dari manusia bukan kalamullah. Maka inilah yang bisa kita ambil dari kitab Sahih Al-Bukhari ini. Dan waktu sudah masuk.